Oke anak-anak, kita lanjut lagi di halaman berikutnya. Nah, perhatikan di sini ibu guru punya tugas ya. Nah, tugas ini harus kalian kerjakan di rumah, yaitu di buku LKS-nya ya. Nah, ini dia. Nah, kalian perhatikan. Kalian bisa mencatat ya. Nah, ini soalnya, mencatat soalnya, kemudian kalian jawab ya. Kalian jawab beberapa pertanyaan ya mengenai gambar A. Ini adalah gambar A. Ya, jadi di sini ada dua gambar. Ya, dari kedua gambar tersebut kalian akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Ibu Guru berikan di dalam slide PowerPoint ini atau video pembelajaran hari ini ya. Nah, di gambar A itu ada beberapa pertanyaan. Kalian diminta untuk mengamati gambar di atas ya. Nah, ini dia. Ini pertanyaan yang pertama, kemudian ini pertanyaan yang kedua. Ini yang ketiga ya. Masih tentang gambar A tadi. Kemudian ini yang keempat. Nah, jadi di gambar A tadi kalian tugasnya menjawab ke 4 pertanyaan tadi ya di gambar A. Nah, kemudian di sini ada gambar B. Nah, gambar B juga sama, Ibu Guru memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab di rumah untuk kalian belajar ya. Jadi ini tidak perlu dikumpulkan ya, tetapi harus dikerjakan ya. Nah, kalau sudah mengerjakan kalian tinggal foto saja ya. Jadi Ibu Guru tahu siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang tidak mengerjakan ya. Jadi ini tidak dikumpulkan ke sekolah, tetapi kalian hanya fotokan saja ya, bukti kepada Ibu Guru kalau kalian sudah menjawab pertanyaan yang Ibu Guru berikan di kedua gambar tersebut, yaitu gambar A dan gambar B. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi materi selanjutnya. Nah, kita akan melihat akibat jika kita tidak menghemat energi listrik ya. Nah, di sini ada beberapa akibatnya. Kita akan melihat akibat yang pertama. Nah, boros listrik ya. Kalau kita tidak menghemat energi listrik, maka kita akan boros ya. Nah, kemudian akan berkurangnya pasokan listrik dan pemadaman listrik secara bergilir. Jadi anak-anak kita harus hemat atau kita harus menggunakan listrik seperlunya saja ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kita tidak boleh boros listrik. Kalau kita boros listrik, maka terjadilah masalah yang kedua, bahwa akan berkurangnya pasokan listrik dan akan timbul masalah yang ketiga, yaitu terjadi pemadaman listrik secara bergiliran setiap malamnya ya. Nah, itu adalah dampak jika kita tidak menghemat energi listrik. Nah, kemudian selain itu, boros akan sumber daya alamnya juga ya. Kemudian berkurangnya pasokan listrik juga. Nah, sama seperti tadi ya, ini adalah akibat jika kita tidak bisa menghemat energi listrik. Jadi anak-anak kita harus hemat ya, agar kita tidak boros dalam menggunakan listrik ya. Jadi masalah yang ketiga ini tadi tidak akan terjadi, yaitu pemadaman listrik secara bergiliran ya. Kalau sudah mati lampu setiap malam, bagaimana anak-anak bisa belajar ketika misalnya ibu guru atau bapak guru di sekolah itu memberikan kalian tugas ya. Nah, ketika kalian ingin mengerjakannya di malam hari, akan terjadi pemadaman listrik secara bergilir. Jadi itu sangat mengganggu kalian untuk melakukan atau mengerjakan pekerjaan rumah atau PR kalian di malam hari. Jadi anak-anak kita tidak boleh boros menggunakan energi listrik. Pergunakan secukupnya saja atau seperlu kita ya. Nah, contohnya Ibu Guru contohkan. Misalnya nih pagi-pagi kita bangun tidur ya. Nah, bangun tidur kita bisa membantu orang tua yang pertama ya untuk menghemat listrik. Kita matikan lampu yang ada di kamar kita. Kemudian misalnya
kalau anak-anak di rumah tidurnya menggunakan AC atau misalnya kipas angin. Nah, ketika kalian sudah bangun langsung dimatikan ya, atau misalnya kalian tidur ya, pada saat ingin tidur kemudian HP-nya dicas. Nah, pada pagi hari cepat cabut colokan tersebut ya. Nah, itu adalah beberapa kegiatan atau beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik di rumah. Jadi itu sangat penting ya anak-anak untuk kita lakukan untuk mencegah adanya pemadaman listrik secara bergilir tadi ya. Nah, oke, yang selanjutnya menghemat energi listrik. Nah, tadi kita sudah melihat akibat jika kita tidak menghemat energi listrik. Nah, sekarang kita akan melihat, sebentar ya. Nah, ini dia. Ini adalah beberapa cara kita untuk menghemat energi listrik di rumah. Nah, anak-anak bisa baca. Nah, di sini ada tips mudah hemat listrik di rumah. Kemudian langkah tepat untuk berhemat. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya. Yang pertama itu ada kulkas, AC, lampu, mesin cuci, komputer ya. Nah, kalian bisa baca di bagian 1 yaitu tentang kulkas ya. Yang pertama, pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat. Isi kulkas secukupnya saja. Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas dan bersihkan kondensor secara teratur. Kemudian yang kedua juga ya, AC, kemudian lampu, mesin cuci, dan komputer. Nah, ini adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik di rumah. Anak-anak juga bisa menyampaikan kepada orang tua ya, bagaimana cara kita menghemat listrik di rumah ya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, kalian bisa meminta orang tua kalian untuk melihat. Ini adalah cara-cara bagaimana kita menghemat listrik di rumah ya. Semoga materi kita hari ini bisa membantu kalian di rumah untuk menghemat listrik. Nah, kemudian yang kedua juga. Nah, ini perhatikan ada langkah tepat untuk berhemat juga ya. Nah, ini kegiatan yang sering kita lakukan sehari-hari. Misalnya kita mematikan peralatan elektronik, ada TV, radio ya di rumah. Kalau kita tidak menonton TV pada siang hari, kita tidak usah menyalakan atau jangan menyalakan televisi tersebut jika kita tidak menontonnya ya. Nah, kemudian setelah kita selesai menonton tadi, kita matikan ya televisinya supaya tidak terjadi pemborosan listrik. Begitu juga dengan kulkas, kemudian begitu juga dengan misalnya kalian menyetrika atau misalnya ada orang tua kalian yang menyetrika ya. Nah, anak-anak bisa menyampaikan kepada orang tua kalian di rumah ya beberapa tips untuk menghemat energi listrik di rumah. Semoga materi yang Ibu Guru sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Ibu Guru, untuk kalian, dan untuk teman-teman kita yang ada di rumah dan di luar sana ya. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita di hari ini pada tema 2, subtema 1, pembelajaran yang keempat ya. Kita sudah belajar tentang energi listrik, kemudian akibatnya jika kita tidak menghemat energi listrik, dan bagaimana cara kita untuk menghemat energi listrik di rumah ya. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran yang Ibu Guru sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa kalian mengerti, dan bisa kalian pahami dengan baik. Nah, sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa Salam Maria bersama-sama ya. Nah, sekarang persiapkan diri kalian untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kebenaran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Bye.